kasih Tuhan Yesus Kristus ya. Kita bersyukur kalau kita berada sampai saat ini. Sekali lagi semuanya karena kemurahan Tuhan ya. Karena Tuhan sangat mengasihi kita. Kita beribadah bukan karena terpaksa. Kita beribadah bukan karena memang hari Rabu kita harus ibadah, bukan karena itu ya, tapi karena kita mengasihi Tuhan ya. Kita mengasihi Tuhan, kita mau mengungkapkan rasa kasih kita, terima kasih kita, ucapan syukur kita dengan cara kita beribadah kepada Dia, menyembah Dia, memuliakan Dia, ya, menyenangkan hatinya. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan sama-sama belajar firman Tuhan pada sore hari ini dengan judul kepastian di tengah ketidakpastian. Kepastian di tengah ketidakpastian. Kita tidak selalu bisa tahu dengan pasti apa yang terjadi nanti malam ataupun besok. Betul? Kita nggak tahu. Kita juga tidak bisa melihat masa depan seseorang. Misalnya, contohnya, ketika kita melihat orang itu kedudukannya dalam pekerjaan ya, kedudukannya bagus, jabatannya juga bagus, kemudian kita katakan, wah orang itu masa depannya oke deh, masa depannya aman gitu, baik, bahkan luar biasa. Tapi secara tiba-tiba ada satu kejadian yang tidak terduga. Kalau kita mulai awal tahun ini, kita melihat ada kebakaran di Amerika, siapa yang menyangka? Tiba-tiba terjadi kebakaran yang luar biasa, memusnahkan harta benda sangat banyak. Kemudian tak disangka juga ada kecelakaan beruntun, tak disangka juga ada gempa di mana-mana, ya, banjir di mana-mana. Ini semua tidak terduga. Tidak ada orang yang memikirkan bahwa memasuki tahun 2025 semuanya pasti baik, ekonomi baik. Tidak ada yang pasti. Dan bulan Februari ini, kita masuk bulan Februari, tabung gas gak ada di mana-mana, kosong. Itulah keadaan. Kita tidak bisa pastikan semua jadi baik. Itulah keadaan di dunia ini. Kita hanya bisa mengira-ngira, kita hanya bisa berasumsi. Kalau kita perhatikan semuanya, kita melihat tidak ada yang pasti di dunia ini. Ya. Kalau kita lihat yang kita miliki hanyalah hari ini. Kita hanya punya hari ini. Oleh karena itu seringkali kita mungkin mendengar, gak usah mikirin hari esok, hari ini aja. Bagaimana kita hidup hari ini? Karena besok kita nggak tahu. Firman Tuhan juga katakan, hari ini kita ada, mungkin besok juga kita nggak ada. Seperti bunga rumput kehidupan itu. Itulah keadaan di dalam dunia ini. Semuanya serba tidak pasti. Kita hanya punya hari ini. Oleh karena itu, karena kita hanya punya hari ini, mari kita belajar. Setiap hari kita mau melakukan yang terbaik. Bukan dengan pandangan kita, terbaik untuk kita bukan. Tapi kita mau melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, mungkin selama ini kita sudah melalui hari-hari kita. Ada yang buruk, ada yang baik, ada duka, ada suka. Seperti tadi kesaksian Ibu Liz, ya, tidak terduga, cuaca begitu ekstrim, hujan deras. Memang Rabu lalu hujan deras, sangat deras sekali. Tiba-tiba aja deras hujan, pandangan sudah susah kabur, tetapi ada perlindungan. Dalam setiap pengalaman yang disaksikan oleh Bu Liz tadi, benar-benar terbukti bahwa Tuhan melindungi, ada perlindungan Tuhan. Ya, Bapak Saudara sekalian, itulah keadaan yang di dalam dunia ini. Kita melihat semua serba tidak pasti. Kita akan melihat definisi ketidakpastian itu apa dulu. Ya. Ketidakpastian adalah situasi yang tidak menentu. Ya. Jelas sekali. Ketidakpastian berarti situasi yang tidak menentu. Mau dari sini? Oke. Jadi ketidakpastian adalah situasi yang tidak menentu. Jadi keadaan tidak menentu, semuanya tidak menentu dan tidak bisa ditebak. Karena tidak menentu, maka sesuatu itu pasti juga menyebabkan seseorang juga merasa tidak pasti, betul ya? Kalau keadaannya udah nggak pasti, pasti kita juga bisa terpengaruh, kita menjadi rasa ya nggak pasti juga.
segala sesuatu serba kabur, nggak ada kepastian sama sekali. Semua orang jadi ragu-ragu karena memang tidak pasti. Nah, ketidakpastian juga mengatakan bahwa aku tidak tahu masa depanku akan menjadi seperti apa. Itu ketidakpastian. Jadi kita nggak tahu masa depan kita seperti apa. Walaupun kita mungkin kedudukan kita saat ini baik, keadaan kita baik, tapi kita nggak tahu ke depannya. Kita nggak tahu masa depan kita seperti apa. Itulah keadaan di dunia ini. Dan di masa-masa ketidakpastian ini, kita diperhadapkan dengan pilihan. Apakah kita terus mau hidup dalam ketidakpastian itu, ataukah kita mau memilih kepastian? Jadi tetap diperhadapkan dua pilihan kita. Kita mau memilih ketidakpastian itu, terus saja hidup dalam ketidakpastian, karena dunia ini kan semua serba tidak pasti. Ya udah ngalir aja, semua tidak pasti. Atau kita mau memutuskan memilih satu kepastian. Nah, kita akan melihat definisi kepastian. Kepastian adalah kepercayaan yang teguh terhadap sesuatu. Kepercayaan yang teguh terhadap sesuatu. Nah, kalau kita bicara tentang kepercayaan yang teguh terhadap sesuatu, apakah ada yang bisa kita pegang di dunia ini yang membuat yang kita tuh benar-benar percaya akan hal itu akan terjadi? Saya rasa tidak ada. Nah, definisi kepercayaan yang kedua adalah kualitas yang kebenaran yang dapat diandalkan. Jadi kepastian ini memiliki kualitas kebenaran yang dapat diandalkan. Jadi benar-benar dapat diandalkan. Nah, fakta yang pasti benar itu pasti akan terjadi. Kira-kira kalau kita sudah mendapatkan definisi tentang kepastian ini, apakah kita bisa mendapatkan di dunia ini, di sekitar kita, bahwa kebenarannya itu pasti, kualitas kebenarannya itu pasti dapat diandalkan? Dan saya rasa nggak ada, karena dunia ini penuh dengan ketidakpastian. Oleh karena itu, kita memiliki kepastian. Firman Allah katakan kita memiliki kepastian bukan terhadap keadaan atau situasi kita, tetapi kepastian akan Allah yang memelihara dan melindungi kita. Amin. Itu pasti. Jadi satu kepastian yang benar-benar pasti bisa kita andalkan, kualitasnya benar-benar yang luar biasa adalah di dalam Allah. Hanya di dalam Allah. Kalau kita sama-sama buka sama-sama dalam Mazmur 46 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11, kita akan membaca sama-sama. Mazmur 46 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Sudah dapat? Saya akan bacakan sekali lagi. Mazmur 46 ayat 1 sampai 11. Untuk pemimpin biduan dari Bani Korah dengan lagu Alamot nyanyian. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh gelorannya. Selah. Kota Allah, kediaman yang maha tinggi, disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Allah ada di dalamnya, kota itu tidak akan goncang. Allah akan menolongnya menjelang pagi. Bangsa-bangsa ribut, kerajaan-kerajaan goncang. Ia memperdengarkan suaranya, dan bumi pun hancur. Tuhan semesta Allah menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Selah. Pergilah, pandanglah pekerjaan Tuhan yang mengadakan permusuhan di bumi, yang mengadakan pemusnahan di bumi, yang menghentikan peperangan sampai ke ujung bumi, yang mematahkan busur panah, menumpukan tombak, membakar kereta-kereta perang dengan api. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Tuhan semesta Allah menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Selah. Mazmur 46 ini ditulis oleh Bani Korah. Bani Korah adalah pemusik dan penyanyi dalam bait suci pada zaman itu. Kita ingat Bani Korah ini pernah memberontak terhadap Musa dan Harun. Kalau nanti bisa baca di rumah ya, dalam Bilangan pasal 16. Tapi kita melihat meskipun Bani Korah ini dihukum, tapi keturunannya itu tetap hidup dan melayani Tuhan dengan setia. Ya. Dalam 1 Tawarik 20 ayat ke-19 dikatakan, kemudian orang lain dari Bani Kehat dan Bani Korah bangkit berdiri untuk menyanyikan puji-pujian bagi Allah
bagi Tuhan Allah Israel dengan suara yang sangat nyaring. Jadi mereka menyanyikan puji-pujian di rumah Allah dengan suara sangat nyaring. Dan Mazmur ini adalah nyanyian kepercayaan kepada Tuhan sebagai perlindungan di tengah kesulitan. Ya, Mazmur ini mungkin ditulis pada zaman Raja Hizkia. Kalau nanti bisa dibaca di rumah dalam bilangan 2 Raja-Raja pasal 18 dan 19 kejadiannya, bagaimana pada waktu zaman Raja Hizkia orang-orang atau Raja Asyur, yaitu Raja Sanherib, mereka mengepung Yerusalem. Nah, dalam keadaan kesesakan ini, dalam keadaan terdesak, Raja Hizkia dikatakan di dalam firman Tuhan, dia berseru kepada Tuhan. Dalam kesesakan dia berseru kepada Tuhan. Dan apa yang Tuhan lakukan? Tuhan mengirimkan malaikatnya. Bayangin, ketika Hizkia berseru, itu serangan itu luar biasa ya. Sanherib Asyur itu bangsa yang besar. Dia menyerang Israel dan Raja Hizkia takut. Ketika Hizkia merasa takut, apa yang Hizkia lakukan? Dia tidak mencari pertolongan ke tempat lain. Dia berseru kepada Tuhan. Dan firman Allah katakan, Tuhan mengirimkan malaikat membinasakan 185.000 tentara Asyur dalam semalam. Hizkia nggak ngapa-ngapain, cuma berdoa, berseru kepada Tuhan. Dan ketika berseru kepada Tuhan, Tuhan langsung kirim dari sorga malaikatnya membunuh 185.000 tentara Asyur yang kuat gagah. Tapi dalam semalam mereka semua dibinasakan. Siapa yang bekerja? Tuhan yang bekerja, bukan manusia, bukan Hizkia. Dia tahu pertolongannya dari Tuhan. Mazmur 40 ini mencerminkan kepercayaan total kepada Tuhan yang melindungi umatnya. Di dalam ayat yang kedua dan 3 tadi dikatakan, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Tempat perlindungan dalam bahasa aslinya itu berarti apa? Perlindungan atau tempat aman yang menggambarkan Tuhan itu sebagai benteng atau perlindungan dari bahaya. Makanya seringkali digambarkan sebagai benteng. Pada waktu zaman dulu, negara-negara harus memiliki benteng yang kuat. Oleh karena itu benteng dibangun begitu rupa untuk melindungi negara itu dari serangan musuh. Nah, ini digambarkan Tuhan itu seperti itu, melindungi kita, tempat perlindungan, sehingga membuat kita semua anak Tuhannya aman. Oleh karena itu, karena Hizkia tahu benar perlindungannya hanya Tuhan, dia berseru kepada Tuhan, dia tidak mencari pertolongan kepada yang lain. Demikian juga dengan kita, Tuhan itu perlindungan, benteng perlindungan, melindungi kita dari bahaya. Luar biasa ya, Tuhan kita, Allah kita, luar biasa. Kemudian dikatakan kekuatan, dalam bahasa aslinya menunjukkan bahwa Tuhan bukan hanya tempat bersembunyi, tempat kita bersembunyi, tapi juga memberi kekuatan kepada umatnya dalam menghadapi tantangan. Ya. Jadi bukan saja tempat kita bersembunyi, tapi Tuhan memberikan kepada kita kekuatan untuk menghadapi tantangan. Raja Hizkia tentu saja kalau dipikir secara logika, waduh kalah. Tapi Tuhan memberikan kepada dia kekuatan untuk menghadapi tantangan itu. Caranya gimana? Ya berseru saja kepada Tuhan, sehingga dia tetap kuat mempercayakan hidupnya, mempercayakan bangsanya kepada Tuhan. Ketika ada ancaman, dia cuma berdoa, berseru kepada Tuhan, karena dia yakin Tuhan adalah tempat perlindungan. Bukan saja yang melindungi, tapi memberikan kekuatan kepada umatnya menghadapi tantangan. Kemudian dikatakan tadi sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebagai penolong, mengajar bahwa bantuan Tuhan itu aktif. Bantuan yang Tuhan berikan kepada umatnya itu aktif. Memang kadang-kadang kita merasa, kok masalah saya itu nggak selesai-selesai, kok penyakit saya nggak sembuh-sembuh, seolah-olah Tuhan itu diam. Padahal sebetulnya tidak. Tuhan sedang bekerja memperkuat iman kita. Oleh karena itu Tuhan izinkan mungkin sakit supaya kita belajar percaya bahwa Tuhan itu kenyataan memang kita sakit, tetapi kebenarannya adalah bilur-bilur Tuhan menyembuhkan kita. Kenyataan kita memang menghadapi banyak hal itu memproses kita untuk kita semakin karakter kita dibentuk. Ketika kita menghadapi, kita mungkin tidak sabar, kita diberhadapkan dengan keadaan-keadaan yang menguji kesabaran
kesabaran kita. Jadi itulah kata penolong, bahwa Tuhan itu bantuan aktif yang Tuhan berikan pada umatnya. Jadi Tuhan tidak tinggal diam. Walaupun mungkin kadang-kadang kita merasa kok Tuhan itu lama banget ya, tapi Dia tidak berlambat-lambat. Dia menolong, Dia punya waktu yang tepat untuk menolong kita. Jadi ini adalah pengalaman bagaimana Hizkia merasa bahwa benar-benar Tuhan itu sumber pertolongan. Bantuan Tuhan itu aktif. Ya. Kemudian dalam kesesakan menunjukkan bahwa Tuhan hadir dalam situasi sulit. Jadi kadang-kadang dalam menghadapi banyak hal ya, kadang-kadang kita merasa aduh sulit, kita nggak bisa memutuskan. Kita nggak bisa, aduh gimana caranya saya memutuskan ini? Saya harus memutuskan ini. Apakah saya harus melakukan ini atau itu? Mana yang harus saya pilih? Kadang-kadang dalam keadaan yang sulit seperti ini, Tuhan hadir memberikan kepada kita hikmat. Tiba-tiba Tuhan kasih hikmat, ini harus kamu lakukan. Dan yang rasa-rasanya sudah ruwet kayak benang kusut, tapi tiba-tiba sih Tuhan suatu ya. Dan ketika kita lakukan itu, ternyata itu menghasilkan kebaikan. Jangan lupa. Jadi Tuhan itu hadir dalam situasi yang sulit. Pengalaman Hizkia ketika dia berseru kepada Tuhan dalam kesesakan itu, dia nggak tahu pertolongan dari mana. Bangsa Asyur begitu besar, sedangkan Israel kecil. Tapi ketika dia berseru kepada Tuhan, Tuhan hadir. Dikatakan Tuhan mengirimkan malaikatnya untuk membunuh 185.000 tentara Asyur. Itu sesuatu yang luar biasa. Dan dikatakan tadi sangat terbukti. Berarti bantuan Tuhan itu nyata, dapat diandalkan, dan sudah terbukti dalam sejarah umatnya. Amin. Jadi sepanjang sejarah kalau Bapak Ibu baca Alkitab semuanya, ada pertolongan Tuhan. Bagaimana Tuhan itu bisa diandalkan. Ya. Pengalaman Daniel harus menghadapi buah singa. Dia percaya pada Tuhan, Tuhan bisa diandalkan. Dan ternyata dia dilepaskan dari mulut singa. Sadrak, Mesak, Abednego juga gitu. Tuhan dapat diandalkan. Ketika mereka tetap berpegang teguh kepada Tuhan, mereka tidak mau menyembah kepada Baal, dan Tuhan bekerja dengan luar biasa. Kemudian di ayat yang ketiga, sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut. Sebab itu kita tidak akan takut. Ini menunjukkan respon dari umat Tuhan terhadap perlindungan dan kekuatannya adalah keberanian dan ketenangan dalam menghadapi masalah hidup. Ya, jadi umat Tuhan merespon terhadap perlindungan Tuhan. Harus ada respon. Tuhan memang melindungi kita. Respon kita seperti apa? Kita tetap berani menghadapi apapun, dan kita juga bisa tenang ketika menghadapi masalah dalam kehidupan. Ya. Tidak takut berarti juga memiliki kepercayaan penuh kepada Tuhan meskipun situasi tampak kacau. Ya. Situasi tidak menentu, semua tampak kacau. Tapi umat Tuhan yang mengandalkan Tuhan, dia tidak takut karena dia percaya penuh kepada Tuhan. Walaupun semuanya sepertinya kacau, tapi dia tahu bahwa pertolongan Tuhan pasti akan tiba. Dikatakan sekalipun bumi itu berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam lautan. Bayangin, ini mengungkapkan bagaimana kekacauan alam ya, sebagai simbol krisis besar yang bisa menguncang kehidupan manusia. Ya saat ini ya, gunung-gunung bergoncang, ada gempa bumi ya, ada kebakaran, banjir. Ini menandakan keadaan-keadaan kehidupan yang ada di sekitar kita. Kata bumi berubah, gunung-gunung goncang, ini bisa diartikan sebagai ketidakstabilan dunia ini. Dunia ini tidak stabil, ya. Baik secara alam, ya ada bencana di mana-mana, ataupun secara simbolis artinya ada perubahan besar dalam hidup kita. Ya. Jadi politik juga berubah, ekonomi juga berubah, keadaan sosial kita juga berubah, semuanya serba berubah. Tetapi ini adalah kenyataan yang harus kita hadapi. Kita tidak bisa lari dari kenyataan ini. Kita masih hidup di dunia ini. Tetapi Mazmur ini menggambarkan bahwa keadaan dunia bergejolak, boleh bergejolak semua boleh berubah. Tetapi Tuhan tetap menjadi perlindungan yang tidak tergoncangkan. Ini menunjukkan bahwa bangsa Israel menghadapi masa-masa yang sulit
benar-benar sulit. Kita bisa bayangkan kalau mereka dikepung dengan Raja Asyur yang begitu besar. Mungkin orang-orang yang sudah terdahulu pada masa Jepang atau Belanda, mereka bisa menggambarkan bayangan sebagai negara yang dijajah itu tidak bebas dan tidak enak. Ya. Tetapi seperti itulah pengalaman Hizkia. Ketika dia menghadapi seperti itu, dia merasa bahwa Tuhan tetap menjadi perlindungan yang tidak tergoncangkan. Ini menunjukkan bangsa Israel menghadapi masa-masa sulit, tetapi mereka diajak untuk tetap percaya kepada Tuhan sebagai benteng yang teguh. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tidak bisa menghindari apa yang terjadi di sekitar kita. Di depan kita, esok hari kita juga tidak tahu. Tetapi apa yang bisa kita pelajari dari pengalaman pemazmur ini? Yang pertama adalah mari kita percaya kepada Tuhan sebagai perlindungan dalam segala situasi. Amin. Dalam segala situasi, meskipun kita tidak tahu besok itu apa yang akan terjadi, tapi mari percayalah kepada Tuhan bahwa Tuhanlah perlindungan kita. Ketika dunia ini penuh dengan ketidakpastian dan pergumulan, tetapi orang percaya harus tetap tenang. Karena apa? Ada Tuhan tempat perlindungan dan sumber kekuatan kita. Amin. Saat menghadapi masalah, kita jangan panik atau mencari perlindungan di tempat yang salah. Misalnya saja kita berlindung pada kekayaan kita. Oh, nggak apa-apa, tabungan saya banyak, deposito saya banyak, nggak apa-apa. Saya berharap pada itu bisa menyelamatkan saya, ataupun jabatan kita, ataupun kekuatan kita, ataupun mungkin seseorang yang punya pengaruh, punya kuasa, kita berlindung pada mereka, berharap pada mereka. Tidak, tapi mari kita berlindung kepada Tuhan. Yang kedua, jangan takut menghadapi perubahan hidup. Ya, semuanya pasti akan berubah, tidak akan terus sama. Keadaan kemarin berbeda dengan hari ini. Ada perubahan, tapi itulah kehidupan. Seringkali penuh dengan perubahan, seperti kehilangan, ada krisis, atau pergumulan dalam keluarga. Namun Mazmur 46 ini mengajarkan bahwa kita tidak perlu takut karena Tuhan tetap berdaulat dan memegang kendali atas segala sesuatu. Ya, Mazmur ini sering disebut sebagai Mazmur iman dan perlindungan, yang mengajarkan bahwa Tuhan adalah tempat perlindungan dan kekuatan dan penolong yang selalu hadir, nggak pernah absen sedikit pun. 24 jam sehari Dia selalu hadir dalam kehidupan kita. Amin. Apakah Bapak Saudara percaya? Amin. Tahun 2025 ini, biarlah kiranya kita sadar bahwa Tuhan itu hadir dalam setiap aspek kehidupan kita. Ini menjadi dasar bagi kita umat Tuhan untuk tidak takut menghadapi pergolakan hidup. Yang ketiga, bersandar pada pertolongan Tuhan yang telah terbukti. Ya, seperti tadi, pertolongan Tuhan sangat terbukti dalam sejarah Alkitab dan kehidupan kita. Tuhan telah menunjukkan kesetiaannya. Kalau kita menghadapi pengalaman-pengalaman di masa yang lalu, pasti ada kesaksian-kesaksian, pengalaman bagaimana Tuhan menolong kita keluar dari setiap pergumulan kita. Dan jika Dia menolong di masa lalu, maka percayalah, di masa yang sekarang, di masa yang akan datang juga Tuhan tolong. Ada masa depan di dalam Yesus. Dunia katakan, ketidakpastian katakan, aku tidak tahu masa depanku seperti apa. Tetapi kepastian mengatakan, kepastian di dalam Tuhan mengatakan ada masa depan. Amin. Ingat lagu, sebab Dia hidup dari esok. Jadi karena Tuhan Yesus hidup, ada hari esok buat kita, ada masa depan buat kita. Mari kita mengingat pertolongan Tuhan di masa lalu. Itu dapat menguatkan iman kita menghadapi tantangan yang baru. Ya, pengalaman-pengalaman yang lalu Tuhan sudah tolong. Mari sekarang kita tetap percaya bahwa di masa-masa yang akan datang Tuhan tetap akan menolong saya. Yang keempat, menjadi saksi keberanian dalam iman. Kita tunjukkan, kita menjadi saksi bahwa kita adalah orang yang beriman. Berani karena iman. Kita berani karena kita tahu bahwa Tuhan menyertai kita, Tuhan menolong kita. Di tengah dunia yang penuh kekhawatiran, orang percaya kita semua dipanggil untuk menjadi terang dan menunjukkan keberanian dalam iman. Memang tidak mudah, tapi mari jangan pernah meragukan. Meskipun tidak mudah,
Kalau kita mau mempercayakan hidup kita kepada Tuhan, maka mujizat akan terjadi. Ketika orang lain takut dan gelisah, kita bisa menjadi contoh iman yang teguh karena kita percaya bahwa Tuhan adalah perlindungan dan kekuatan kita. Kalau Tuhan menolong kita, maka Tuhan juga akan menolong orang-orang yang kita temui. Itu kita keluarkan mereka. Dunia ini penuh dengan ketidakpastian. Mereka tidak tahu harus berpegang pada siapa, karena semuanya tidak pasti. Tapi kita dapat memperkenalkan Kristus kepada mereka. Ya, seringkali ketika saya berbicara pada seseorang yang bukan anak Tuhan, saya selalu katakan pengalaman saya punya, dalam kepercayaan saya punya Tuhan Yesus yang memberikan kepada saya ketenangan, yang memberikan kepada saya sukacita, memberikan kepada saya damai sejahtera. Ketika saya menghadapi hal-hal yang tidak menyenangkan, ketika saya harus diperlakukan tidak adil oleh orang lain, saya bagikan ini. Yang penting saya sudah bagikan. Soal dia terima atau tidak, urusan dia. Tapi saya bagikan ini. Yang Mazmur 46 ayat 23 mengajarkan kita untuk tetap kuat, tidak takut dan percaya penuh kepada Tuhan dalam segala situasi, karena Dia adalah perlindungan dan pertolongan yang nyata. Jadi pertolongan bukan pertolongan yang seandainya, yang tidak nyata, enggak, yang kata modalnya tidak, tapi benar-benar pertolongan yang nyata. Mempunyai kepastian di masa-masa yang tidak pasti bukan berarti kita menutup mata terhadap apa yang terjadi di sekitar kita, tidak. Tapi berarti bahwa kita juga akan, kita tidak akan merasa takut. Walaupun dia merasa takut, kita hanya manusia, tapi kita sebagai pengikut Kristus, kita tetap memilih dalam keadaan tidak pasti. Kita memilih yang pasti, yaitu apa? Kita beriman di tengah ketakutan dan kenegatifan di sekitar kita. Berarti kita sekalipun kita rasa takut, benar, kita terasa khawatir, iya. Tapi mari kita coba mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Tuhan tahu apa yang kita pikirkan saat ini. Tuhan tahu keperluan kita. Tuhan tahu kelemahan kita. Oleh karena itu Tuhan tidak akan tinggal diam. Di masa-masa ketidakpastian, Alkitab kita pasti. Firman Tuhan pasti. Dan Allah itu pasti. Yesus telah membuat keputusan. Kalau kita baca dalam Mazmur 139 ayat yang ke-13, Mazmur 139 ayat 13 juga dikatakan, sebab Engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Mungkin saat ini kita tidak bisa melihat hari esok atau masa depan kita, tapi Tuhan yang telah menenun kita di dalam kandungan ibu kita, Dia bertanggung jawab terhadap hidup kita. Dia sudah menenun kita dengan tangannya sendiri dan meletakkannya di dalam kandungan ibu kita. Ia juga menyediakan masa depan buat kita. Dan dikatakan masa depan itu sungguh ada. Kalau kita baca dalam Amsal 23:18, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Amin. Kalau Dia sudah membentuk kita dan sudah dalam kandungan ibu kita, maka Dia juga bertanggung jawab atas hidup kita. Dia akan memberikan kepada kita masa depan. Dikatakan Tuhan, masa depan sungguh ada dan harapan itu tidak akan pernah hilang. Bukankah kita harus bersyukur luar biasa, memiliki Allah yang luar biasa. Dan Dia bukan sekedar membentuk kita dalam kandungan ibu kita, Dia memelihara kita, kita bisa bertumbuh. Dan sampai saat ini usia seperti ini, berapapun usia Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau sampai saat ini masih dalam keadaan baik, itu karena rancangan Tuhan buat kita masing-masing. Memang berbeda, ya. Kalau beberapa hari yang lalu, kemarin ketika saya baca, ada artis Korea yang memang saya dulu senang banget, Meteor Garden. Saya suka banget. Itu meninggal. Saya bilang, artis-artis yang terkenal, kaya, meninggal muda-muda semua. Saya bilang, itulah dunia. Ternyata harta kekayaan, ketenaran tidak menjamin seseorang bisa umur panjang, tidak menjamin seseorang bahagia. Meskipun tidak tahu apa penyebabnya meninggal, nggak tahu. Itulah dunia. Tapi bagi kita anak-anak Tuhan, kita bersyukur kalau sampai saat ini Bapak Ibu semuanya ada. Itu
karena apa? Rancangan Tuhan baik bagi Bapak Ibu semuanya belum selesai. Ada tugas. Tugasnya apa? Jadi terang, jadi berkat. Amin. Beritakan tentang Yesus. Jadi jangan pernah takut. Anak-anak muda juga berdoa, keluarga saya seperti ini, gak mungkin lah saya punya masa depan yang cerah. Rumah tangga biasa-biasa saja. Jangan katakan itu. Rancangan Tuhan adalah rancangan yang luar biasa. Selalu ada masa depan. Karena Tuhan sudah membentuk kita di kandungan ibu kita dengan tujuan bahwa ada masa depan bagi kita yang percaya kepada Dia. Dan harapan itu tidak akan hilang. Kita lihat kita mungkin hidup di dunia yang terbatas, tetapi kita melayani Allah yang tidak terbatas. Hosea 6 ayat yang ketiga Yeremia 29 ayat 11. Yeremia 29 ayat 11 katakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Jadi kamu bisa nama kita, masing-masing kita taruh di situ. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan. Amin. Jadi ada kepastian di dalam Tuhan. Masa depannya yang cerah, masa depan yang penuh dengan harapan. Hosea 6 ayat yang ketiga dikatakan. Hosea 6 ayat yang ketiga, marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Jadi kalau kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh, jadi nggak asal-asalan, berusaha dengan sepenuh hati kita mengenal Tuhan. Ada satu ujian kan, aku rindu mengenalmu secara pribadi. Jadi mari kita umat Tuhan di tahun 2025 ini, mari kita sungguh-sungguh mau mengenal Tuhan. Walaupun keadaan mungkin sepertinya gelap, ketika kita mengenal Tuhan banyak tantangan. Betul? Semua kesibukan itu kadang-kadang membuat kita terlena, kita lupa dengan Tuhan. Tapi mari tahun yang baru ini kita mau mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh, dan Tuhan akan muncul seperti terang fajar. Jadi keadaan mungkin seolah gelap, tidak ada jalan keluar, tapi Tuhan akan menerangi kita. Mazmur 18 ayat yang ke-31, sebab siapakah Allah selain dari Tuhan, dan siapakah gunung batu kecuali Allah kita. Amin. Tidak ada yang lain yang pasti kecuali Allah kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari firman Tuhan malam hari ini mengingatkan kita menghadapi tahun 2025. Semuanya serba tidak pasti, tapi mari kita cari yang pasti, yaitu Yesus. Kita tetap percaya kepada Dia, kita tetap berserah kepada Tuhan, kita tetap mengenal Tuhan dengan lebih lagi, dan Tuhan akan bertindak tepat pada waktunya. Ya, tetap semangat terus, jangan pernah mundur, jangan pernah meragukan, karena di dalam Tuhan ada kepastian, ada masa depan buat kita semua, ada masa depan buat anak cucu kita, ada masa depan yang cerah, masa depan yang penuh dengan harapan.